Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anwari. Dan kali ini saya akan membahas tentang guru besar saya, Bang Imam Januar. Katanya Bang Imam Januar itu menggunakan VPN. Apakah semua itu benar? Kita simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip, karena pembahasan ini penting banget buat kamu. Oke, seperti biasanya, sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalau kita klik dulu like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa lonceng, jadi kalau saya upload video baru, kamu langsung dapat notifikasinya. Baik, menanggapi pembahasan yang baru ramai di media sosial, khususnya adalah Facebook, katanya kalau Bang Imam Januar itu memakai VPN dalam bermain YouTube. Menurut pengalaman saya, 1 minggu di Bondowoso belajar YouTube sama Bang Imam Januar, itu sama sekali nggak ada yang namanya VPN. Karena apa? Semua yang beliau terangkan kepada murid-muridnya itu berdasarkan standar YouTube. Hanya perlu optimasi dalam kita memberikan thumbnail, judul, dan juga deskripsi sekaligus kata kunci. Jadi kita itu juga tidak hanya mengupload video, tapi sebelum kita terjun ke dunia YouTube, kita juga harus memikirkan konsep. Jadi apa yang mau kita suguhkan kepada pemirsa, dan siapa yang akan melihat video kita, dan juga cara-cara bagaimana supaya video kita itu bisa dinikmati atau diminati oleh orang banyak. Jadi mungkin kabar miring tersebut kalau Bang Imam Januar itu menggunakan VPN, ya mungkin itu adalah salah satu kompetitor beliau lah. Jadi memang orang kalau semakin tinggi, terpaan anginnya memang semakin kencang. Jadi yang mungkin kompetitor yang lain, gimana caranya supaya pamor Bang Imam Januar ini bisa turun? Kalau menurut saya nih, kita itu boleh menjadi besar, tapi jangan sampai kebesaran kita itu karena menjatuhkan orang lain. Kalau memang ada orang yang lebih sukses dari kita di tema yang sama, salah satunya adalah YouTube, ya kita berusaha keras lah bagaimana caranya kita bisa naik lewat jalur YouTube. Sebenarnya belajar YouTube itu tidak sulit, asalkan kamu mau belajar. Jadi sebelum kamu membuat channel, sebelum kamu upload video, sebenarnya yang harus kamu pelajari adalah cara kerja YouTube dulu nih guys. Jadi kamu nanti eksekusi dengan mengupload sebuah video, tapi kamu tahu alurnya dan tahu kamu harus bagaimana melakukannya. Kalau tidak, nanti kamu cuman upload doang. Ya kalau kamu pengen sukses di dunia YouTube ya mungkin bisa, cuman waktunya itu yang mungkin lama. Yang lain mungkin sudah berhasil karena belajar dulu tentang alur YouTube, belajar dulu tentang konsep-konsep YouTube yang dimau yang kayak apa, mungkin mereka bakalan lebih cepat untuk tahap suksesnya. Karena menurut pengalaman saya, dulu saya buat YouTube itu tahun 2016, ya hasilnya bubar. Bayaran enggak, terkenal enggak, yang ada malah terbengkalai guys. Jadi mungkin dari pengalaman-pengalaman saya pribadi, dulu pernah membuat YouTube itu asal-asalan, kontennya campur aduk semuanya, semua saya uploadin, akhirnya meninggal. Maksudnya channelnya meninggal, masih ada, cuman ya stagnan gitu. Jadi kenapa saya selalu bilang kalau kamu sudah upload video, kamu sudah melakukan optimasi, kamu juga harus melakukan yang namanya evaluasi. Karena kalau kita tidak melakukan evaluasi, kita tidak akan maju guys. Dan terimalah kritik dan saran orang lain. Karena apa? Kita itu membuat sebuah video untuk dinikmati oleh orang lain, bukan diri kita sendiri. Jadi usahakan kalau ada orang sebaiknya gini. Kalau memang saran itu bagus, cobalah untuk berubah. Tapi kalau sarannya itu mungkin belum mampu kamu lakukan, ya kamu rubah aja sedikit demi sedikit. Nanti kalau memang benar-benar sudah memenuhi syarat atau sudah kamu benar-benar mampu, baru deh kamu benar-benar rombak habis-habisan, supaya nanti kamu bisa lebih maju atau berpenghasilan lebih dari YouTube. Oke, kembali ke Bang Imam Januar ya. Jadi perlu diketahui nih teman-teman, kita di sana itu tidak hanya belajar tentang YouTube, tapi belajar untuk bisa nanti kalau kita menjadi orang besar itu tetap rendah hati, ya kan? Tetap sholat berjamaah, tetap berdoa, karena itu adalah kunci yang utama.
Jadi kalau dibilang beliau itu memakai VPN, saya kurang setuju. Karena apa? Menurut penglihatan saya selama 1 minggu di sana tidak ada sama sekali yang namanya VPN. 1 minggu di sana saya juga melihat kalau Bang Imam itu mengupload video kayak apa, membuat konten itu kayak apa, mengajari orang lain kayak apa, dan rata-rata muridnya itu setiap hari datang ke situ memberikan saran dan kritik tentang judul, tentang thumbnail, tentang jam upload itu bagaimana, jam berapa. Itu semua saya logikakan memang caranya seperti itu dan harus seperti itu. Mengupload di YouTube itu tidak sembarangan guys. Jadi kalau sembarangan ya nanti jadinya bakalan sembarangan juga. Mungkin hanya itu pembahasan yang bisa saya utarakan kepada panjenengan semua. Semoga ini bermanfaat dan ingat, jalur cepat itu tidak akan awet. Tapi kalau kita susah dulu untuk belajar dulu, kita mengorbankan waktu dulu untuk belajar, kemudian kita terapkan, insya Allah nanti hasilnya akan awet dan bertahan lama. Oke, saya Anwari pamit, terima kasih. Tetap semangat, tetap berusaha, tetap menjadi yang lebih baik. Jangan menyerah, ya kan? Harus pantang menyerah. Awali dari hal yang kecil, karena hal yang besar berawal dari hal yang kecil. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.